Ada sebuah studi yang dilakukan dan dikeluarkan dalam jurnal Sari Pediatri pada tahun 2011. Disebutkan bahwa terdapat 26 pasien kanker sarkoma Ewing dari 2.112 pasien pengidap kanker ganas di Divisi Hematologi Onkologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM. Ini artinya hanya 1% dari pasien kanker anak yang menderita sarkoma Ewing di Indonesia. Sedangkan di Amerika Serikat, meskipun terbilang umum, angka kejadiannya pun tidak bisa disebut sering. Sebuah data publikasi ilmiah dari Departemen Ortopedi dan Traumatologi RSCM pada tahun 2011 menyatakan kejadian ini hanya 0,3 kasus per 1 juta remaja usia 15-19 tahun di negeri Paman Sam. Sebenarnya bukan kesleo yang menyebabkan dari sarkoma tersebut, tapi adanya suatu translokasi kromosom atau yang gampang kita bilang adanya mutasi lah, ya adanya mutasi dari peripheral neuroectodermal di sel-sel tumornya. Nah, dari adanya mutasi tersebut sehingga terjadi bentuk baru atau bentuk yang di luar kiri kanannya, di luar bentuk yang normal, yang misalnya harus dia ada di tulang, ya harusnya bentuk tulang gitu kan. Nah, tapi dia karena dia ada mutasi, dia bentuknya seperti tulang, tapi tulangnya gelembung-gelembung gitu. Jadi ada yang bentuk abnormal dari jaringan sekitarnya. Faktor utamanya adalah terjadinya sarkoma ini kan kanker ganas, ya kan? Nah, kanker ganas ini terjadi akibat dari mutasi sel. Nah, mutasi sel ini disebabkan oleh beberapa pencetus, misalnya radiasi, cedera, terus apa yang kita makan, ya kan? Apa yang cara hidup kita, misalnya exposure dari udara, rokok, misalnya, atau ya banyak penyebab yang lainnya, gaya hidup juga. Jadi nggak secara umum penyebab mutasi itu kita nggak bisa hindari satu persatu pada saat ini. Sebenarnya cara mendeteksinya nggak rumit, Mas. Mendeteksinya itu adanya benjolan, ya, baik itu benjolan pada saya bicara keseluruhan sarkoma ya, tidak fokus ke Ewing karena Ewing itu udah di tulang tuh. Kalau keseluruhan sarkoma kita bisa deteksi adanya benjolan yang tidak nyeri, terus adanya benjolan, kadang-kadang benjolan itu berdarah. Kalau di rongga mulut, ya, sarkoma ini bisa di mana-mana, bisa ada di mana-mana, bisa ada di rongga mulut, bisa ada di tungkai, bisa ada di dalam perut, di balik retroperitoneal kita sebut itu di balik dari rongga abdomen, rongga perut. Nah, bisa ada di mukosa mulut, jadi banyak. Nah, pada kasus-kasus yang banyak terjadi di bedah tumor, yaitu kasus-kasus sarkoma yang ada di head and neck, daerah kepala. Nah, itu banyak saya kalau misalnya jalan-jalan Mas, jalan-jalan daerah jalan terus banyak orang yang sarkoma yang benjol-benjol di mukanya. Nah, itu dia beberapa kasus sarkoma. Nah, sarkoma itu kalau udah ada di head and neck, nggak mungkin kita potong kan?
udah bukan manusia dong dia bentuknya, gitu kan. Nah, jadi itu kita lakukan kemoterapi. Tujuan kemoterapi itu adalah sebenarnya bukan mengobati, bukan menghilangkan kanker. Ya. Kanker itu obatnya adalah pisau, yaitu pengangkatan si kanker itu sendiri, bukan dengan kemo, bukan dengan radiasi, bukan dengan yang lain-lain. Yang kita lakukan radiasi, kemo itu adalah ajuvan, pelengkap. Ya, terapi utamanya sendiri itu yaitu pisau, angkat dulu. Jadi kalau ada kanker, ya angkat dulu sumbernya. Sisanya baru kita kasih kemo, radiasi, gitu. Ada hormonal, ada macam-macam. Ini anak ibu udah stadium 4 gitu. Mungkin ya agak berlanjut karena sudah lihat udah ada metastasi juga gitu, ya. Jadi gimana Ibu pas pertama kali dokternya kasih tahu ke Ibu tentang diagnosanya Loli? Ya waktu itu di rumah sakit Cipto ya, hasil biopsinya setelah kita kurang lebih makan waktu 10 hari lebih ya. Kemudian kita ke Poli di ortopedinya tuh sama dokternya, kemudian ya dipanggil kita gitu. Ya dikasih tahu kalau bahwa ini anak ibu udah terkena kanker, dan gitu. Saya bilang apa, kanker apa? Kanker tulang, jenisnya sarkoma Ewing gitu. Tapi waktu itu saya kaget ya, nggak nyangka sampai itu gitu ya. Dan awalnya memang kan cuma dibilang limfoma gitu, limfoma malignum gitu. Terus saya bilang, dok kalau kanker gitu biasanya suka apa namanya? Ada tingkatannya ya gitu, saya bilang itu. Terus kata dokter iya gitu, masih awal-awal kan dok, bilang gitu. Ini anak ibu udah stadium 4 gitu. Mungkin ya agak berlanjut karena sudah lihat udah ada metastasi juga gitu ya. Metastasenya kemana katanya? Ke paru. Terus gimana perasaan Ibu pas Ibu pertama tahu? Aduh, ya kaget, bukan main gitu ya. Apa iya gitu kok cuma dari karena kan dipasang pen kakinya gitu kan, cuma dari awal karena jatuh gitu, yang berulang-ulang gitu, enggak ya memang nggak dirasa sama Lolita sampai akhirnya dipasang pen gitu kan, karena tadinya dibilang kalau nggak dipasang pen itu nggak bisa jalan sempurna katanya gitu. Ya memang waktu itu bengkak banget gitu, cuma yang nggak ngeduga aja gitu sampai kanker gitu ya. Terus kan katanya Ibu dikasih tahu terlebih dahulu. Bagaimana Ibu memberitahu pada Loli? Waktu itu sih buat diri aku, pengen cepet pulih, pengen cepet aktivitas kayak dulu lagi, pengen bisa jalan lagi, pengen sehat lagi, pengen bisa pakai kaki palsu juga. Buat teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker, harus tetap semangat, harus tetap berpikiran positif, jangan pernah mengeluh. Insya Allah jika kalian menghadapinya dengan ikhlas dan sabar, insya Allah Allah memberikan yang terbaik buat hambanya. Ya,
terutama buat mama selalu support Ita terus, selalu bimbing Ita terus, selalu sabar. Pokoknya mama juga harus selalu sehat karena mama harus tetap jagain Ita. Sembuh total gitu ya penyakitnya, Allah angkat penyakitnya gitu ya, ini terutama yang di paru-parunya ini gitu ya, hilang penyakitnya. Terima kasih banget ya udah terima saya sama tim Kata Dokter BFF, dan terima kasih juga sudah sharing kisah yang sangat inspiratif untuk semuanya pastinya. Semoga pas saya ketemu lagi sama Loli udah tambah sehat. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit ya. Yoli, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, permisi.